1 hour later. A few moments later. Aku sudah untuk terima, biar ku sembuh sendiri. Tapi andai yang kau tahu, sungguh aku sangat rindu. Dan biarkanlah angin sampaikan rinduku. Dan biarkanlah waktu yang sembuhkan diriku. Karena takkan ada yang bisa ganti kamu saat ini. Tapi bohong. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Listia Dwi Mulyani, but you can call me Tia. NPM 25412045. I'm from class accounting 25A. Here I will explain topics in microeconomics with the title Demand and Supply. Yes, demand and supply. What is demand and supply? Pasti kalian udah nggak asing lagi nih sama kata penawaran dan permintaan. Apalagi bagi yang udah punya usaha dan suka belanja di pasar. Kalau kalian udah pada tahu, yuk kita cari tahu lagi lebih mendalam apa itu penawaran dan permintaan. Jadi, di sini aku mau ngejelasin permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen sediakan dan tawarkan pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Selain dari pengertian, di sini juga ada hukum permintaan dan penawaran. Kalian udah pernah dengar belum sih bunyi dari hukum permintaan dan penawaran? Kalau yang belum pernah dengar, yuk kita denger nih atau kita lihat dan baca apa sih bunyi dari hukum permintaan dan penawaran. Jadi, bunyi dari hukum permintaan adalah jika harga naik, jumlah barang yang diminta cenderung turun, dan jika harga turun, permintaan semakin menaik. Dan bunyi dari hukum penawaran adalah jika harga naik, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang. Jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan pun ikut menurun. Selanjutnya, ada fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah yang diminta. Biasanya negatif, harga naik, permintaan menurun. Lalu, fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah yang ditawarkan. Biasanya positif, harga naik, penawaran pun naik. Lalu, ada kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan miring dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva permintaan miring dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik. Dan sebaliknya, jika harga naik, permintaan akan turun. Ini karena konsumen cenderung membeli lebih banyak barang ketika harganya lebih murah. Dan faktor yang kedua ada harga barang lain atau substitusi dan komplementer. Barang substitusi adalah barang pengganti. Jika harga barang substitusi turun, permintaan barang tersebut bisa berkurang karena konsumen memilih barang yang lebih murah. Barang komplementer adalah barang pelengkap. Jika harga barang komplementer turun, permintaan barang utama meningkat karena keduanya dipakai bersama-sama. Selanjutnya, ada pendapatan konsumen. Pendapatan yang lebih tinggi membuat konsumen memiliki daya beli lebih besar, sehingga permintaan terhadap barang normal atau mewah akan naik. Untuk barang inferior, permintaan bisa turun jika pendapatan naik. Yang keempat, ada selera dan preferensi. Perubahan selera atau preferensi konsumen dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan suatu barang sesuai tren, gaya hidup, dan kebiasaan konsumsi. Lalu, ada ekspektasi masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan, mereka cenderung membeli lebih banyak barang sekarang. Sebaliknya, jika diperkirakan harga akan turun, mereka mungkin menunda pembelian. Dan yang terakhir, ada faktor demografis atau tren.
perubahan jumlah penduduk, usia, atau karakteristik demografis lainnya serta tren budaya juga mempengaruhi permintaan barang karena mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Selain ada faktor yang mempengaruhi permintaan, ada pula faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Harga barang yang lebih tinggi biasanya mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang karena potensi keuntungan meningkat. Dan sebaliknya, harga yang turun akan menyebabkan penawaran berkurang. Lalu ada biaya produksi, upah, dan bahan baku. Biaya produksi meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, energi, dan biaya lainnya. Jika biaya ini meningkat, produsen cenderung mengurangi penawaran atau menaikkan harga jual untuk menutupi biaya tersebut. Sebaliknya, biaya yang rendah mendorong peningkatan penawaran. Yang ketiga ada teknologi produksi. Kemajuan teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan memungkinkan produsen menawarkan lebih banyak barang dalam waktu yang lebih singkat. Inovasi teknologi seringkali menyebabkan peningkatan output dan penawaran. Lalu yang keempat, ada ekspektasi produsen. Perusahaan yang memperkirakan harga akan naik di masa depan cenderung menahan produksian saat ini. Sementara jika mereka mengantisipasi penurunan harga, mereka mungkin akan meningkatkan penawaran saat ini untuk mendapatkan keuntungan sebelum harga turun. Dan yang terakhir ada peraturan atau pajak pemerintah. Kebijakan pemerintah termasuk regulasi dan pajak dapat mempengaruhi biaya dan tingkat produksi. Regulasi yang ketat atau pajak tinggi dapat menurunkan penawaran karena biaya meningkat dan proses produksi menjadi terbatas atau lebih mahal. Selanjutnya, ada mekanisme keseimbangan pasar. Yang pertama, terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada suatu harga tertentu. Yang kedua, harga pada titik ini disebut harga keseimbangan dan jumlahnya adalah kuantitas keseimbangan. Yang ketiga, jika harga di atas keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran sehingga harga cenderung turun. Yang keempat, jika harga di bawah keseimbangan, terjadi kekurangan penawaran sehingga harga cenderung naik. Disimpulkan bahwa kedua konsep ini merupakan dasar fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa ditentukan di pasar. Permintaan menggambarkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menunjukkan berapa banyak barang yang disediakan oleh produsen pada harga tertentu. Interaksi antara permintaan dan penawaran menciptakan titik keseimbangan pasar di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Konsep ini penting untuk memahami mekanisme pasar dan dinamika harga serta kuantitas dalam perekonomian sehari-hari. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan kita juga dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tapi bohong. Okay, that's all my presentation about topic supply and demand. Thank you for attention and time, and see you guys.